mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Zambek, Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menampilkan video pembelajaran adab menggunakan media sosial dalam Islam. Saksikan video pembelajaran saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa yang akan kita mulai, tolong Ibu minta ketua kelas untuk memimpinnya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Refli. Kepada Saudara Refli dipersilahkan ke depan. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari teman-teman untuk berdiri semuanya. Bangsa dan tanah
baik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, Menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. ketiga, Menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Ibu akan menggunakan metode PBL yaitu Problem Based Learning. Coba di antara kalian bisa menceritakan tentang media sosial. Tunjuk tangan. Saya, Bu. Silakan Bilkis. Nah, saya, Bu, pernah memiliki pengalaman dari media sosial, salah satunya itu adalah TikTok. Saya pernah dihujat karena satu komen, dan saya pikir itu komennya bersifat positif, namun mereka salah maknanya, Bu. Tapi sejauh itu saya tidak meresponnya karena bagi saya itu tidak penting. Siapa lagi yang bisa menceritakan pengalaman bermedia sosial? Ayo, berdiri nak. Belum tepik. Ibu mau nanya nak, mengapa kita tidak boleh sembarangan membagikan atau memberi berita kepada orang lain di media sosial? Siapa yang bisa menjawab? Putih, berdiri Putih. Jadi, Bu, kenapa kita nggak boleh sembarangan membagikan berita di media sosial? Karena berita yang belum jelas kebenarannya bisa menyesatkan orang lain, menimbulkan fitnah dan merugikan banyak pihak. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi. Benar teman-teman? Ibu mau bertanya kepada Helma, bagaimana menurut pendapat Helma tentang pengertian media sosial? Nah, media sosial itu adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Benar teman-teman? Sudah Ibu berikan bahan diskusi yang akan kamu bahas tadi kan nak? Sudah dapat semua nak? Alhamdulillah. Sebelum membahas diskusi tadi, alangkah baiknya kita akan membacakan surah Al-Ahzab sesuai dengan dalil menggunakan media sosial. Mari kita bersama-sama membacakan ayat tersebut. Setelah kita membaca dalil bersama-sama, kita sudah mengetahui bahwa tidak sembarangan kita mengucapkan perkataan yang tidak benar sesuai dengan dalil yang kita baca tadi. Maka dari itu, kita harus mencari informasi terlebih dahulu mana yang benar dan mana yang tidak benar ya nak. Ini Ibu akan memberikan sebuah video tentang metode kasus. Jadi metode kasus yang ada di video tersebut nanti akan kalian bahas seperti kelompok yang Ibu berikan kemarin. Jadi sebelum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Nisfi Laila dari program studi arsitektur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan studi kasus implikasi media sosial di masyarakat. Saya mengambil contoh dari kasus pembulian terhadap pasangan gay Thailand oleh netizen Indonesia. Pada tanggal 4 April diketahui salah satu akun milik warga negara Thailand memposting sebuah acara pernikahan. Jika acara pernikahan biasanya disambut dengan bahagia, berbeda dengan pasangan ini. Mereka malah mendapat komentar-komentar pedas, nyinyiran-nyinyiran yang tak pantas, serta kalimat-kalimat yang bernada mengancam. Menurut laporan Coconut Thailand, Surya sendiri mendapatkan bulian-bulian ini selama 3 hari meski ia tidak membalas komentar tersebut. Karena sudah sangat keterlaluan, Surya membawa kasus ini ke jalur hukum. Surya meminta pertolongan salah satu pengacara setelah dirinya mendapatkan ancaman pembunuhan, bukan hanya terhadap dirinya, tapi kepada pasangannya dan orang tuanya. Surya juga menunjukkan beberapa bukti bahwa pembulian tersebut sangat sudah tidak pantas, di mana terdapat banyak kata-kata kasar, serta apa yang dilakukan Surya ini sangat dilarang oleh Tuhan, serta menyebabkan kiamat. Memang, di dalam Islam sendiri, seorang muslim dilarang untuk menikah sesama jenis. Bahkan di negara Indonesia sendiri, pernikahan sesama jenis itu merupakan hal yang tidak wajar. Tapi itu di dalam Islam dan di negara Indonesia. Sedangkan di dunia ini bukan hanya ada agama Islam, dan juga bukan hanya ada negara Indonesia, tapi banyak sekali. Di negara Thailand sendiri, menikah sesama jenis belum ada hukumnya. Namun ketiadaan payung hukum tidak menyebabkan pasangan sejenis ini menghentikan pernikahannya. Berkat tabiat buruk netizen Indonesia, pengacara yang membantu Surya mengusulkan agar Thailand tidak menerima wisatawan dari Indonesia. Bisa dibayangkan bukan, jika usulan tersebut diterima, itu sama saja dengan memutuskan hubungan antara negara Indonesia dan negara Thailand. Pantas saja netizen Indonesia disebut sebagai netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Apalagi setelah Microsoft mengeluarkan sebuah survei bahwa tingkat kesopanan pengguna internet di negara Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan paling rendah di Asia Tenggara. Karena netizen Indonesia tidak terima, akhirnya kolom komentar akun Instagram Microsoft itu dibanjiri dengan komentar-komentar dari netizen Indonesia yang tidak menerima hasil tersebut. Sampai-sampai kolom komentar di akun Instagram Microsoft ini dinonaktifkan. Tapi bukankah dengan aksi tersebut malah semakin menunjukkan bahwa netizen Indonesia itu memiliki tingkat kesopanan yang rendah? Memang ada-ada saja ya kelakuan netizen Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa menahan diri agar tidak mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi ini merugikan orang lain, bahkan merugikan negara sekalipun. Ingat, pengguna media sosial ini bukan hanya kita, bukan hanya di negara Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Yuk bisa saling menghargai yuk. Karena di dunia ini banyak sekali ragam budaya. Dengan demikian, tidak akan ada pihak manapun yang dirugikan. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video yang Ibu tayangkan tadi, sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi. Setiap kelompok harus membahas diskusi tersebut. Jangan ya, Nak. Jangan ya, Nak. Ya.
melakukan verifikasi terlebih dahulu, menyebarkan informasi yang ternyata adalah berita bohong atau hoax melalui media sosial. Tindakan ini menyebabkan kesalahpahaman di kalangan teman-temannya dan menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah. Akibat dari penyebaran informasi yang tidak benar ini, reputasi seseorang tercemar dan hubungan antar siswa menjadi tegang. Pihak sekolah akhirnya harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada kelompok lain yang mau menambahkan ya? Kami Bu. Coba dibacakan. Berdiri. Baiklah, di sini ada juga poin-poin penting dari video tersebut. Yang pertama, kurangnya tabayun. Siswa tersebut tidak melakukan klarifikasi atau verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Yang kedua, pelanggaran adab bermedia sosial. Tindakan menyebarkan hoax menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap etika dalam menggunakan media sosial menurut ajaran Islam. LKPD yang kalian buat tadi, tolonglah perwakilan untuk mengumpulkan ke meja ibu sekarang juga. Kumpullah, cepat perwakilan ya nak, kasih ya nak, kasih. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, maka ibu akan menyuruh di antara kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada Nadine untuk menyimpulkan pelajaran tadi. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan sewajarnya. Tidak mudah percaya dengan berita yang belum pasti dan menggunakan media sosial yang tidak berlebihan. Dan poin utamanya, tidak mengujar kebencian dalam bermedia sosial. Terima kasih. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai, maka ibu akan menutup pelajaran kita. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberi penguatan, yaitu yang pertama, apabila kita menggunakan media sosial dengan positif, kita akan mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, mendapat rasa hormat kepada diri sendiri. Yang ketiga, terhindar dari informasi yang tidak benar. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Coba ibu meminta kepada Cici untuk mengaitkan pelajaran kita hari ini. Kepada Cici, persilakan. Berdiri, nak. Saya senang pada pelajaran hari ini karena metode pembelajarannya disertai dengan media menonton. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ibu akan memberikan PR kepada kalian, yaitu kalian harus mencari di media sosial, yaitu rekaman berita yang sebelum kita tutup. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Mari ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sedang tiramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ya nak. Jalan ya nak.